Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi konstekstual pada modul 1.4, yaitu praktek segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Nah, sebelum kita akan praktek segitiga restitusi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle, proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu 1. Langkah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehaved behavior. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief, yaitu teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Itu contohnya. Kemudian keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Nah, pada kasus pertama ini, Selasa siang Pak Mugi tidak bisa melakukan pengecekan terhadap laporan bimbingan PKL. Ternyata banyak yang belum mengerjakan laporan PKL. Pak Mugi memberikan tugas murid kelas 12 BDP membuat laporan PKL setelah kegiatan tersebut selesai. Namun, ini merupakan salah satu murid yang belum mengerjakan tugas tersebut. Ia malah santai di kelas dan belum mengerjakan laporan PKL. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Mugiono menemukan salah satu anak yang belum mengerjakan tugas membuat laporan PKL, padahal sudah deadline, yaitu Aini. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Aini masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Mugi pun memanggil Aini untuk klarifikasi. Nah, berikut adalah kegiatan atau praktek segitiga restitusi berdasarkan kasus tersebut. Selamat pagi Pak Mugi. Selamat pagi Aini, silakan duduk. Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk, tetapi saya belum menemukan tugas laporan PKL. Aini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Mugi, gitu ya. Nah, namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu belum menentukan tugas? Saya capek dan tugas lain masih banyak Pak. Soal kemarin juga jalan-jalan sama temen. Akhirnya saya belum sempat untuk membuat laporan PKL. Kamu masih ingat kan keyakinan di kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu belum. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah itu? Iya Pak, ada. Pertama, saya meminta maaf karena belum mengumpulkan tugas laporan PKL. Kedua, saya tidak jalan-jalan terus dengan teman. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Mugi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Mugi apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Mugi, permisi. Sama-sama, silakan.
Nah, pada kasus yang kedua ini, pada hari Kamis di SMK PGRI Batang ada kegiatan KIR dan jurnalistik. Setiap kegiatan pasti ada murid yang tidak berangkat kegiatan tersebut. Iva merupakan peserta ekstra yang tidak mengikuti ekstrakurikuler KIR dan jurnalistik pada hari Kamis kemarin. Pada hari itu, Iva tidak mengikuti kegiatan KIR dan jurnalistik yang merupakan ekstrakurikuler pilihannya di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Iva dipanggil Pak Mugi untuk diminta keterangannya. Nah, berikut adalah praktik segitiga restitusi terhadap kasus tersebut. Kemarin kamu tidak ikut ekstra KIR dan jurnalistik ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena masih ada teman saya pulang. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Pak Mugi juga pasti senang jika diajak pulang bareng sama teman. Namun, apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra KIR dan jurnalistik tanpa izin. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita kan? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina KIR dan jurnalistik Pak. Mungkin ada yang lain lagi? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan teman Pak. Oke, nah berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib dengan aturan sekolah kita ya. Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih ya Iva. Iya Pak. Nah, demikianlah praktek dari segitiga restitusi terhadap murid. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.